damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum melakukan tugas dan aktivitas sehari-hari, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Sakarya pasal yang ke-8 ayat ke-8. Saya baca buat kita, dengarkanlah firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah manakala bangsa Israel yang sudah lebih 70 tahun dalam pembuangan di Babilonia diajak oleh Tuhan dilakukan pembebasan. Mereka dibebaskan oleh Allah dari Babilonia. Dan tentu Allah punya tujuan untuk itu. Pembebasan yang Tuhan lakukan agar umat pertama tidak lagi merasa bangsa yang kecil, orang yang kecil, yang tidak diperdulikan, atau yang tidak memiliki masa depan. Memang orang yang di dalam perbudakan, orang yang di dalam penjajahan, dia adalah umat atau pribadi yang hajat hidupnya benar-benar dikuasai oleh para penjajahnya. Tentu dia tidak pernah sempat untuk memikirkan masa depannya, karena keseluruhan hidupnya, waktunya dimiliki oleh mereka yang menjajah mereka. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Allah menuntun mereka. Allah membebaskan mereka agar mereka menjadi bangsa yang kembali memiliki masa depan, kembali menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi dikuasai oleh bangsa lain, tidak lagi hidupnya bergantung atau dikuasai, dipimpin, diperintah oleh yang menjajah. Dan mereka boleh bercita-cita, mereka boleh memiliki masa depan. Ingatlah, setiap orang berhak untuk bermimpi, berhak untuk bercita-cita, meraih mimpi, meraih cita-citanya dengan baik. Nah, lalu apakah tujuan Allah untuk membebaskan mereka? Sebagaimana engkau dan saya yang sudah dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari segala perbudakan dosa dan sudah dibasuh oleh darah Kristus. Kristus memiliki kepentingan bagi kita. Kristus menginginkan pertama, sebagaimana umat Israel yang dipimpin oleh yang dibebaskan dari perbudakan dosa itu, pertama tujuannya ingin mengubah hidupnya, yang oleh karena dosa dan kesalahannya mereka jatuh ke dalam pembuangan. Tentu pembebasan yang Kristus lakukan adalah untuk mengubah hidup kita dari seorang yang menyerahkan hidupnya kepada kegelapan, kepada angkara murka dan hawa nafsu, berubah hidupnya, dirubah untuk menjadi sosok yang takut taat kepada Tuhan dan yang dipenuhi oleh cinta kasih. Lebih dari itu, saudara boleh menjadi saluran berkat. Dan tentu saudara diharapkan untuk merancang kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu. Bukan lagi merencanakan atau merancang kejahatan. Bukan lagi merancang atau merencanakan bagaimana untuk mendiskreditkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Saudara, lebih dari itu saudara juga diharapkan untuk hidup sebagai pribadi yang takut dan taat akan kebenaran dan boleh melaksanakan hukum dengan baik. Dan yang pasti, jangan lagi menjadi saksi dusta.
mengucapkan kebaikan dan kebenaran. Itulah tujuan dari pembebasan itu. Dan itu juga lah dari tujuan dari Kristus membasuh dari segala dosa. Maka orang Kristen yang dibebaskan adalah mereka yang harus hidupnya berubah dari sesuatu yang sangat-sangat jahat menjadi orang yang boleh melaksanakan hukum dengan baik, mengucapkan kata-kata yang benar, bukan lagi saksi dusta, bukan lagi fitnah, merancang kebaikan-kebaikan, bukan lagi merancang kejahitan, dan boleh menjadi saluran berkat. Itulah yang Allah keinginkan darimu, dan itu juga yang Kristus inginkan. Maka saya menyampaikan kepada kita, selamat menghayati pembebasan itu, selamat menikmati pembebasan dari Tuhan, dan tentu selamat hidup baru yang bebas dari kejahatan, bebas dari saksi dusta, yang selalu merencanakan kebaikan bagi sesamanya. Amin.